Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Moneter Polis, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Bunga Nitami, selaku moderator dan pemateri kedua. Kemudian ada Abdil Akdiasya sebagai pemateri pertama dan Seli Septia sebagai pemateri ketiga. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai pasar finansial dengan pokok-pokok pembahasan. Yang pertama ada pengukuran dan perilaku tingkat bunga. Yang kedua ada risiko dan term struktur tingkat bunga. Dan yang ketiga yaitu pasar modal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mendengarkan penjelasan dari materi pertama yang akan dipaparkan oleh Saudara Abdil Akdiasya. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran dan perilaku tingkat bunga. Langsung saja. Jadi menurut kaum klasik, tingkat bunga itu merupakan hasil interaksi antara tabungan S dan investasi I. Keynes mempunyai pandangan yang berbeda. Tingkat bunga katanya merupakan suatu fenomena moneter. Artinya tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang, atau ditentukan dalam pasar uang. Uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi atau GNP sepanjang uang ini mempengaruhi tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi dan dengan demikian akan mempengaruhi GNP. Sedangkan menurut kaum klasik, uang hanyalah mempengaruhi harga barang atau teori kuantitas uang. Tabungan menurut teori klasik adalah fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, maka makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya, pada tingkat bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungan. Investasi juga tergantung atau merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, keinginan untuk melakukan investasi juga makin kecil. Mengapa begitu? Alasannya, seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga yang harus dia bayar untuk dana investasi tersebut, yang merupakan ongkos untuk penggunaan dana atau yang biasa disebut dengan istilah cost of capital. Terus kemudian makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan investasi sebab biaya penggunaan dana juga makin kecil. Tingkat bunga dalam keadaan keseimbangan artinya tidak ada dorongan atau naik turun akan tercapai apabila keinginan menabung masyarakat sama dengan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. Keseimbangan tingkat bunga ada pada titik I0, di mana jumlah tabungan sama dengan investasi. Apabila tingkat bunga di atas I0, jumlah tabungan melebihi keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. Para penabung akan saling bersaing untuk meminjamkan dananya, dan persaingan ini akan menekan tingkat bunga turun balik ke posisi I0. Dan sebaliknya, apabila tingkat bunga di bawah ini, para pengusaha akan saling bersaing untuk memperoleh dana yang relatif jumlahnya lebih kecil. Persaingan ini akan mendorong tingkat bunga naik lagi ke titik I0. Kenaikan efisiensi produksi misalnya akan mengakibatkan keuntungan yang diharapkan naik, sehingga pada tingkat bunga yang sama, pengusaha bersedia meminjam dana lebih besar untuk membiayai investasinya atau untuk dana investasi yang sama jumlahnya. Pengusaha bersedia membayar tingkat bunga yang lebih tinggi. Keadaan seperti ini ditunjukkan dengan bergesernya kurva permintaan investasi ke kanan atas dan keseimbangan tingkat bunga yang baru pada titik I1. Keynes menyatakan bahwa masyarakat mempunyai keyakinan adanya suatu tingkat bunga yang normal. Apabila tingkat bunga turun di bawah tingkat normal,
makin banyak orang yang yakin bahwa tingkat bunga akan kembali ke tingkat normal. Jadi mereka yakin bahwa tingkat bunga akan naik di waktu yang akan datang. Jika mereka memegang surat berharga pada waktu tingkat bunga naik atau dus harganya turun, mereka akan menderita kerugian atau capital loss. Mereka akan menghindari kerugian ini dengan cara mengurangi surat berharga yang dipegangnya, dan dengan sendirinya menambah uang kas yang dipegang pada waktu tingkat bunga naik. Hubungan ini disebut motif spekulasi permintaan uang kas, sebab mereka melakukan spekulasi tentang harga surat berharga di masa yang akan datang. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Anitami, NPM 1951020033. Sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai resiko dan tren struktur tingkat bunga. Sebelum membahas mengenai resiko dan tren struktur tingkat bunga, saya akan mengulas kembali terlebih dahulu pengertian dari tingkat bunga. Tingkat suku bunga atau interest rate merupakan salah satu variabel ekonomi yang sering dipantau oleh para pelaku ekonomi. Tingkat suku bunga dipandang memiliki dampak langsung terhadap kondisi perekonomian. Berbagai keputusan yang berkenaan dengan konsumsi, tabungan, dan investasi terkait erat dengan kondisi tingkat suku bunga. Pengertian dari resiko tingkat suku bunga itu sendiri yaitu suatu risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Selanjutnya, mengenai struktur dan risiko tingkat bunga. Struktur risiko tingkat suku bunga yang pertama adalah risiko kegagalan. Merupakan kemungkinan obligasi gagal jual dikarenakan ketidaksanggupan penerbit obligasi membayar bunga atau pembayaran nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi yang tidak memiliki kegagalan disebut dengan obligasi bebas risiko kegagalan. Contohnya yaitu obligasi pemerintah. Yang kedua ada likuiditas. Penurunan likuiditas obligasi perusahaan karena sulit diperdagangkan dan biaya penjualan naik mengakibatkan terjadinya penurunan permintaan. Yang ketiga ada pajak pendapatan. Pajak pendapatan dibebankan pada pendapatan kupon obligasi perusahaan. Sebaliknya, pajak pendapatan tidak dibebankan pada pendapatan kupon obligasi pemerintah. Perubahan suku bunga menyebabkan perusahaan menghadapi dua risiko. Yang pertama ada risiko perubahan pendapatan, dan yang kedua ada risiko perubahan nilai pasar. Yang pertama ada risiko perubahan pendapatan, yaitu keadaan di mana perubahan tingkat bunga bisa menyebabkan perubahan pendapatan menjadi lebih kecil. Ada dua jenis risiko perubahan pendapatan. Yang pertama ada risiko penginvestasian kembali, dan yang kedua ada risiko pendapatan kembali. Selanjutnya ada dua risiko perubahan harga. Yang kedua ada risiko perubahan harga pasar, yaitu perubahan tingkat bunga yang menyebabkan perubahan nilai pasar aset atau kewajiban yang dimiliki perusahaan. Apabila penurunan nilai aset lebih besar dibandingkan dengan penurunan nilai kewajiban, maka perusahaan akan mengalami kerugian, dan sebaliknya, sebab tingkat bunga meningkat maka nilai sekuritas cenderung turun. Selanjutnya yaitu tren struktur tingkat suku bunga, atau yang disebut juga dengan tren struktur of interest rate. Menerangkan adanya variasi pendapatan atau yield surat-surat berharga yang memiliki resiko likuiditas dan karakteristik biaya informasi serupa tetapi memiliki maturity yang berbeda. Analisis pasar menggunakan pendapatan sampai jatuh tempo atau yield to maturity. Instrumen bebas resiko atau risk-free instrument sebagai fungsi jangka waktu untuk mendapatkan informasi ekspektasi investor tentang kondisi pasar kredit mendatang. Sedangkan instrumen bebas risiko seperti obligasi pemerintah digunakan untuk keperluan ini karena struktur risikonya dianggap konstan. Grafik hubungan antara pendapatan surat berharga dengan jangka waktu disebut dengan yield kurva. Secara umum, yield kurva dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu kurva meningkat atau disebut dengan upward sloping, kurva mendarat atau flat, dan kurva menurun yang disebut dengan downward sloping atau inverted. Kurva meningkat menunjukkan bahwa suku bunga jangka panjang lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga jangka pendek. Kurva mendatar menunjukkan suku bunga jangka
pendek sama dengan suku bunga jangka panjang. Sedangkan kurva menurun menunjukkan suku bunga jangka panjang lebih rendah dibandingkan suku bunga jangka pendek. Kesimpulannya, bentuk yield kurva tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Selain itu, terdapat 3 fakta empiris yang berkaitan dengan yield kurva. Yang pertama, ada suku bunga instrumen yang berbeda jangka waktu bergerak searah. Fakta kedua yaitu pada saat suku bunga jangka pendek rendah, yield kurva cenderung meningkat. Pada saat suku bunga jangka pendek tinggi, yield kurva cenderung menurun. Dan fakta ketiga yang terakhir yaitu yield kurva cenderung meningkat. Terdapat 3 teori yang menjelaskan hubungan antara suku bunga instrumen yang berbeda jangka waktu, yaitu segment market theory, expectation theory, dan private habit theory. Pada segmen market theory dapat menjelaskan fakta kedua dan ketiga, tetapi tidak dapat menjelaskan fakta pertama. Sementara itu, expectation theory dapat menjelaskan fakta pertama dan kedua, tetapi tidak berlaku untuk fakta ketiga. Sedangkan private habit theory merupakan pengembangan teori dari keduanya, sehingga dapat menjelaskan 3 fakta di atas. Segment market theory mengatakan bahwa pendapatan masing-masing instrumen dengan jangka waktu berbeda ditentukan oleh pasar yang berbeda dengan permintaan dan pasokan pasar yang berbeda. Teori ini mengasumsikan bahwa peminjam dan pemberi pinjaman memiliki preferensi terhadap jangka waktu tertentu. Berbeda dengan segment market theory, expectation theory menganggap instrumen dengan jangka waktu berbeda saling bersubstitusi dengan sempurna. Sehingga menurut expectation theory, suku bunga instrumen jangka panjang merupakan rata-rata ekspektasi suku bunga jangka pendek selama periode instrumen jangka panjang. Di expectation theory ini menyatakan bahwa yield kurva dapat memberikan prediksi ekspektasi suku bunga jangka pendek dari suku bunga jangka panjang pada saat ini. Kemudian di private habit theory mengatakan bahwa suku bunga jangka panjang merupakan rata-rata suku bunga jangka pendek sepanjang dengan periode instrumen jangka panjang ditambah dengan liquid premi yang besarnya tergantung pada kondisi penawaran dan permintaan pada saat itu. Teori ini mengasumsikan adanya substitusi instrumen dan adanya preferensi investor atas instrumen tertentu. Dengan kata lain, terjadi substitusi tidak sempurna. Dalam habit teori, suku bunga pada periode N sama dengan rata-rata dari ekspektasi suku bunga bulan ke depan selama periode N ditambah dengan premi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sally Septia, NPM 19510204 PAS 1. Sebagai materi ketiga akan membahas materi mengenai pasar modal. Pengertian pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan pabrik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal adalah tempat di mana dalam kegiatan pasar tersebut terdapat pihak atau perusahaan yang mencari dana dan pihak-pihak yang kelebihan dana. Perusahaan atau pihak yang mencari dana yaitu emiten akan menerbitkan efek, dan pihak yang kelebihan dana yaitu investor akan menanamkan modalnya ke dalam perusahaan tersebut. Umumnya, instrumen yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan instrumen jangka panjang atau lebih dari setahun, seperti saham, obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif lainnya. Menurut Matt Wally, pasar modal memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, memfasilitasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh keuntungan dan resikonya. Yang kedua, memfasilitasi para pemegang saham untuk menjual sahamnya guna pemenuhan likuiditas. Yang ketiga, memfasilitasi perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan dari fluktuasi jangka pendek pada harga efek. Yang kelima, menyediakan sarana investasi pada sektor ekonomi tertentu oleh kinerja bisnis sebagaimana tercermin pada harga efek tersebut. Selain fungsi, pasar modal juga memberikan beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, pasar modal
memberikan fasilitas sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Yang kedua, bagi investor yang kelebihan dana, pasar modal menawarkan fasilitas sebagai sarana atau media berinvestasi berupa produk keuangan. Yang ketiga, pasar modal juga memfasilitasi masyarakat untuk ikut serta dalam kepemilikan perusahaan melalui jual beli efek di dalamnya. Yang keempat, pasar modal menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Yang kelima, pasar modal merupakan salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Kegiatan di pasar modal mengenal dua jenis pasar, yaitu yang pertama, pasar primer atau pasar perdana. Adalah praktik pasar penerbitan efek yang pertama kali yang terjadi antara emiten dan investor. Transaksi penerbitan efek pada pasar primer sering disebut dengan initial public offering. Yang kedua, pasar sekunder adalah pasar di mana efek diperdagangkan setelah efek tersebut ditawarkan di pasar primer. Pelaku pasar modal. Yang pertama, emiten adalah perusahaan swasta atau BUMN yang mencari modal dari perusahaan efek dengan cara menerbitkan efek. Yang kedua, investor adalah individu atau organisasi yang membelanjakan uangnya di pasar modal. 3. Penjamin emisi atau underwriter adalah perusahaan swasta atau BUMN yang menjadi penanggung jawab atas terjualnya efek emiten kepada investor. Penjamin emisi inilah yang bertugas menjual efek, sedangkan emiten hanya menerbitkan efek. Yang keempat, pialang adalah perusahaan swasta atau BUMN yang memiliki peran melakukan penjualan atau pembelian efek di pasar sekunder. Yang kelima, manajer investasi adalah perusahaan yang kegiatannya menyelenggarakan pengelolaan portofolio efek. Manajer investasi inilah yang bertugas menerbitkan sertifikat reksadana. Yang keenam, penasehat investasi adalah perusahaan atau perorangan yang kegiatannya memberikan nasihat, membuat analisis, dan membuat laporan mengenai efek kepada pihak lain, contohnya kepada manajer investasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.